Kembali lagi di Taman Belajar Dangau Datuk Bengkulu di channel Inspiratif. Oke teman-teman, di sini kita kedatangan tamu dari Himpunan Mahasiswa Matematika, yang mana saya sudah bersama Ketua Hima dan Ketua Panitia Himpunan Mahasiswa Matematika. Oke Kak, untuk mengawali obrolan kita, kalau boleh itu perkenalan dulu ya Kak. Dari mana nih? Dari kakak ini aja. Oke. Baiklah, perkenalkan, nama saya Peggy Melati Sukma Dewi. Saya Ketua Himpunan Matematika Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan saya semester 6. Kakak. Perkenalkan, nama saya Paduli Nurmawanti. Mbak di sini sebagai Ketua Panitia Outbound Matematika 2020 dan Mbak juga masih semester 6. Jadi gini Kak, kakak kan perempuan Kak. Nah jadi kakak kan ada yang jadi ketua panitia dan ada langsung yang jadi ketua himanya. Kok bisa ya Kak bisa menghandle siswa-siswi sebanyak itu? Apa sih Kak caranya? Dari mana nih? Ya dari kakak. Sebenarnya tips dan caranya itu dari awal itu kita itu belajar, kan kalau perempuan itu tidak ada batasan ya, kalau sekarang ini semua bisa belajar, dimanapun bisa belajar. Dan cara menghandle itu pertama kita belajar dari hal kecil dulu. Pertama Mbak belajar sebagai anggota dulu, sebelum Mbak sebagai ketua panitia. Di situ Mbak mulai belajar bagaimana karakter-karakter dari si peserta-peserta atau pengurus-pengurusnya. Dan di situ juga pemimpin itu tidak harus lelaki ya. Di sini Mbak dibuktikan dengan Mbak Peggy sebagai ketua umumnya dan Mbak sebagai ketua panitianya. Di sini semuanya bisa belajar secara universal. Jadi untuk bisa menghandle semua itu memang perlu proses, tapi di proses itulah kita bisa mendapatkan ilmu-ilmunya. Dan tentunya dari bawah dulu Mbak jadi anggota, kemudian Mbak pahami dulu karakter-karakter, kemudian Mbak bisa manage menjadi seorang leader seperti itu. Lanjut ke kakak. Kalau untuk Mbak sendiri sih, Mbak sama seperti Wanti, itu kita belajar ya. Kita itu bukan siapa-siapa, dari orang biasa, namun kita itu melihat banyak orang-orang yang inspirasi, memotivasi. Jadi dari situ kita memahami, oh seperti ini. Dan pemimpin itu tidak harus laki-laki, perempuan itu bisa jadi pemimpin, banyak contohnya. Jadi kalau dari Mbak itu kita belajar, kita melihat, dan kita itu harus niat juga dari hati. Kita harus kuatkan mental untuk menjadi ketua itu. Jadi dari banyak pengalaman, dari yang biasa itu tadi jadi anggota, lalu kita mengemban amanah yang kuat, yang begitu besar. Di situ kita harus belajar. Jujur Mbak sendiri sih sebelumnya itu hanya orang yang biasa kan, cuma anggota. Namun karena Mbak dapat amanah yang besar, di situ Mbak belajar bagaimana caranya Mbak bisa memimpin dan menjalankan amanah itu dengan baik. Seperti itu. Untuk jabatan kakak sebagai ketua humas itu sudah berapa lama ya Kak? Kalau kakak ini baru deh. Kakak baru menjabat ketua hima. Jabatan kakak ini 2020-2021. Nah, jadi banyak sekali ya Kak pengalaman untuk menjadi yang sukses dulu. Jadi Kak, apa sih program kakak yang dilakukan tadi? Program apa yang dilakukan tadi? Kegiatannya apa? Ya, baik. Dari Mbak ya, Mbak sebagai ketua panitia, program tadi itu adalah program outbound, di mana di outbound itu ada pengakraban antara mahasiswa baru, yaitu anak semester 2 dengan kakak tingkat, kemudian dengan dosen, alumni, dan juga ada BPO. BPO itu badan pengawas kepengurusan kami, dan dia itu adalah senior kami. Jadi kan selama ini itu maba itu belum kenal nih ya. Nah, siapa saja kakak tingkatnya, siapa saja seniornya, pengurus himanya, ketuanya, dan dosen-dosennya. Dan disitulah kami pertemukan mereka di outbound. Dan di outbound itu kan kami lepas semua nih, nggak ada yang namanya ketua ketika di situ, nggak ada yang namanya dosen, semua nggak ada yang namanya alumni BPO, semua bermain bersama. Jadi tujuan kami dengan program outbound itu yaitu pengakraban, kemudian membentuk leadership dari si peserta itu, kemudian membentuk suatu lingkungan yang lebih kekeluargaan seperti itu antar mahasiswa baru dengan cutting dan juga dengan dosen seperti itu.
Jadi yang tadi tuh ada yang mahasiswa baru ya Kak? Iya. Berapa jumlahnya ya Kak? Sekitar 27 orang, namun 2 orang tidak berhalangan hadir, jadi totalnya 25 orang untuk peserta. Seperti itu. Oke, lanjut lagi Kak. Apa sih Kak output yang didapatkan dari kegiatan tadi? Outputnya banyak sekali ya, Mbak aja yang jawab karena Mbak sebagai ketua panitia. Outputnya itu banyak, tentu saja tadi langsung dirasakan bagaimana keakrabannya dari peserta baru yang awalnya mereka malu-malu dengan kami, mereka bahkan nggak berani nyapa tadi sampai berpeluk, sampai berarti kan kekeluargaannya sempat terasa langsung ya. Kemudian kebersamaan itu terasa sekali, bagaimana tadi seorang trainer yang benar-benar baik itu memimpin kami menjadi seorang tim sampai tadi bisa memecahkan suatu permasalahan yang besar. Itu menurut saya sudah menjadi output yang baik seperti itu. Langsung terasa gitu di kebersamaannya dan kekeluarganya itu langsung terasa seperti itu. Jadi kan Kakak sudah semester 6 Kak. Kalau mau boleh tahunya Kak, pengalaman Kakak itu jadi saat menjadi mahasiswa baru itu apa ya Kak? Mahasiswa baru nih. Nah, yang Kakak kan sudah semester 6. Pengalaman Kakak saat Ketika menjadi mahasiswa yang baru. Mahasiswa baru nih. Mahasiswa baru dulu. Aduh, kalau mahasiswa baru pertama masuk itu kami kenal dengan, karena kami dari Muhammadiyah, jadi kami itu kenal dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Di situ suatu organisasi mahasiswa yang pertama kali kami kenal di semester 1 nih ya. Kemudian kalau Mbak sendiri kan beda-beda nih ya. Kalau Mbak sendiri karena Mbak berasal dari Bengkulu Utara, jadi Mbak masuk di kepengurusan atau menjadi anggota dari Himpunan Mahasiswa Bengkulu Utara. Dan ketika Mbak menjadi seorang mahasiswa, status Mbak menjadi seorang mahasiswa, Mbak langsung mencari ilmu nih. Kan ilmu tidak mesti didapat di kampus, ilmu bisa didapat di lain. Kalau Mbak sendiri ketika Mbak menjadi mahasiswa, Mbak langsung bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Bengkulu Utara, bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika, kemudian bergabung dengan kelas yang namanya menginspirasi. Jadi kelas menginspirasi itu sendiri sebenarnya dia bergerak di bidang pendidikan, di mana ia itu bergerak bersama dengan kelas Indonesia Mengajar, di mana Indonesia Mengajar itu memiliki program yaitu kelas inspirasi. Jadi di kelas inspirasi itulah Mbak bisa mengembangkan soft skill Mbak menjadi seorang guru seperti itu. Jadi banyak sekali ya Kak pengalaman Kakak sehingga menjadi ketua panitia ini. Untuk apa sih Kak saran menjadi mahasiswa yang baik itu? Mungkin dari Ketum nih. Kalau saran menjadi mahasiswa yang baik itu yaitu kita itu harus banyak belajar, jangan menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, pulang pergi. Itu kalau menurut Mbak itu kurang. Kita itu harus banyak pengalaman, banyak bertanya dan banyak bersosialisasi. Organisasi itu penting, namun kuliah juga lebih penting. Nah, di kuliah kita itu belajar menuntut ilmu. Kan kewajiban kita kuliah itu kan belajar di situ. Namun di organisasi itu kita belajar juga, tapi belajarnya yang tidak kita dapat di kuliah tadi. Contohnya menjadi leader, menjadi pemimpin. Kita bisa belajar menjadi public speaking. Di situ kita dibina untuk lebih percaya diri. Terus untuk memimpin, disiplin seperti itu. Jadi kalau jadi mahasiswa yang baik itu kita harus banyak-banyak mencari ilmu. Tidak hanya harus di kampus, namun di luar pun bisa deh. Harus banyak-banyak mengikuti organisasi dan Kak. Iya. Oke, untuk kesan dari taman belajarnya apa ya Kak? Kesan Dari siapa nih? Dari Mbak Ya, dulu. nah. Oke, kalau kesan Mbak sih di sini bagus dan sangat menginspirasi lah. Apalagi tadi kalau untuk anak-anak sekolah itu dia bisa belajar. Dia kan belajar itu dia tidak harus membaca. Belajar itu kan menggunakan indera. Ada indera mata. Nah, di situ tadi Mbak lihat banyak langsung bisa dilihat kan, kayak matematika di situ kan banyak tadi. Ada apa tuh yang segitiga, ada bangun ruang di situ tadi kan. Kalau menurut Mbak, kesan Mbak di sini bagus dan sangat-sangat menginspirasi. Tempatnya pun sejuk dan luas. Sangat untuk kegiatan outboundnya juga sudah
lengkap fasilitasnya. Jadi untuk taman belajar ini Kak memang baru diresmikan langsung oleh gubernur kita pada bulan Desember kemarin. Oke Kak, terima kasih karena Kakak sudah meluangkan waktu untuk bergabung di Taman Belajar Dangau Datuk Bengkulu kita. Oke, untuk obrolan kita tadi disupport oleh produk-produk SMK Agribisnis Dangau Datuk Bengkulu yang mana dibuat oleh siswa-siswi SMK Agribisnis Dangau Datuk sendiri. Seperti ada produk kopi dan ada selai nanas dan ada sirup jahe sendiri. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa untuk teman-teman di rumah, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.